Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sehat Bapak semuanya? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah ada yang i'tikaf? Saya tanya jamaah yang ingin jadi. Sudah ada yang niatan i'tikaf? Dan i'tikaf tuh enggak harus ngebleng kan enggak. Jadi kita masuk masjid ya kan, sudah niatan i'tikaf. Ayo sekarang canangkan. Enggak harus pakai nawaitu, enggak harus. Yang penting jenengan canangkan, diam di masjid, niat i'tikaf. Memang untuk i'tikaf 10 akhir Ramadan itu memang mungkin ada niatnya saya akan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan umpama. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan itu mulainya kapan? Ya bingung, ada yang mulai hari ini, ada yang mulai besok, ya kan? Bingung, ndak usah bingung, nggak akan bleset. Jadi malam Lailatul Qadar itu nggak akan bleset, mesti datang, datang. Mulainya dari nanti malam. Wes penting jenengan ngebleng di masjid, dapat. Gitu. Insya Allah. Apakah kita lama berdiam diri i'tikaf di masjid, ya berdiri di dalam masjid itu selama-lamanya, maksudnya paling lama gitu loh, bukan selama-lamanya sampai meninggal nanti selama-lamanya mati. Atau jenengan itu sebentar. Kan namanya malam itu malam Lailatul Qadar. Kapan dimulai malam Lailatul Qadar? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya, bukan matahari juga, fajar. Jadi mulai maghrib itu sampai pagi, ya kan, sampai pas subuh itu semua space malam Lailatul Qadar. Begitu. Maka kalau umpama kita itu bisanya, sempatnya berdiam lama di masjid itu malam hari, monggo. Kadang-kadang ada, sudah saya i'tikaf nanti saja malam. Saya habis tarawih langsung tidur, bangun jam 11, jam 12 langsung ke masjid i'tikaf, monggo. Atau jenengan sempatnya sudah saya tak berbuka di masjid, ya toh, sampai tarawih, setelah tarawih sekitar jam 10 saya pulang, tak istirahat. Boleh. Jenengan tinggal milih mana yang paling sempat untuk jenengan. Kan gitu. Memang ada yang ngebleng dari maghrib sampai subuh. Alhamdulillah. Ada yang lagi yang ngebleng mampu. Dari subuh sampai subuh lagi tetap di masjid. Ya kan kesempatan orang mungkin beda-beda. Juga bagaimana dia memanage diri untuk bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sibuk. Mana ada yang orang yang lebih sibuk daripada Rasulullah? Enggak ada. Pimpinan negara, panglima perang, bapak dari beberapa anaknya, suami dari beberapa istri. Jenengan piro? Oh,
Ya Hanu itu, oh sibuk urusan negara, keluarga. Berapa jenengan sibuk-sibuk? Sesibuk-sibuk kita tidaklah seperti sesibuknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu semua perannya itu dia ambil. Beliau sebagai hakim paling adil. Beliau sebagai kepala negara paling adil. Beliau itu adalah seorang bapak, seorang suami yang paling hebat. Dalam semua hal Rasulullah itu contoh gitu. Ini ada orang yang rodok yahanu ngerti gitu. Kita nggak harus ngikuti Rasulullah dalam menganukan negara. Omonganmu itu hati-hati. Lek sampean sampai mengatakan Rasulullah bukan uswah, udah wong Islam. Loh iya, itu sepakat loh ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Final itu ayat itu. Ojo sampai ngomonganmu itu melecehkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saiki ana wong-wong tokoh-tokoh Islam sing wani-wani nih. Loh, kualat sampean. Rasulullah itu uswatun hasanah. Kalau sistem sekarang, ya kan, bahwa kita negara ini hanya dipimpin seseorang, ya mboten lah. Karena kita ini bukan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong sing enak. Kadang-kadang saya tuh terbakar hati saya tuh. Sampean ngomong sing bener. Apa sampean? Apa sampean mengatakan Rasulullah bukan uswah? Jangan sembarangan. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Panas kalau kita itu sampai di Rasulullah itu sampai dilecehkan. Betul. Tapi kalau orang Islam insya Allah nggak ada lah. Keinginan-keinginan begitu nggak ada. Cuman kalau terus kemudian bahwa Rasulullah nggak memberikan contoh final, contoh yang sempurna, iku sing salah iku sampean apa Al-Qur'ane. Sing salah itu sampean Al-Qur'an apa sampean? Wah, Al-Qur'an sendiri mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah itu sebelum puasa itu sudah menyiapkan segala-galanya. Sehingga begitu beliau itu iktikaf di masjid dan seterusnya urusan selesai semua. Kan mengatakan sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini kadang-kadang ngikuti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul itu. Tapi juga harus bagaimana mengikuti Rasulullah itu secara menyeluruh. Artinya melihat dari segala-gala yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Jangan sepenggal-penggal mungkin diantaranya itu. Demikian sebagai prolog, mudah-mudahan saya jenengan ini punya kesempatan untuk banyak iktikaf. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum masuk ke surat Al-Mu'minun. Wallahu alam apa nanti ada tema khusus dari Ustadz tentang iktikaf. Saya cuma titip gini. Dalam iktikaf itu apa yang utama kita lakukan itu? Pertama, selain bahwa kita dalam iktikaf itu sebagai ibadah, bahwa iktikaf itu tujuan utamanya perenungan diri. Kita merenung. Diam di masjid, merenung. Merenungnya itu apakah melalui tadabbur Quran atau merenungnya itu adalah melalui banyak zikir. Nah, setiap orang punya kemampuan masing-masing. Paling tidak agenda iktikaf itu jamaah mikir Allah. Kita ini muhasabah.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi kita ini mawas diri itu agenda pertama. Jadi setiap orang itu punya kalkulasi apa yang sudah saya lakukan. Kalau istilah sekarang itu kalau bisa itu menswot diri. Kelemahannya apa, kekuatannya di mana, peluang-peluangnya itu seperti apa. Nah ini kemudian setelah seseorang itu mengevaluasi diri dengan banyak istighfar dan banyak tahmid. Dua hal perenungan diri itu. Istighfar artinya ngitung-ngitung kesalahan-kesalahan yang dulu itu apa wae. Kesalahan-kesalahannya itu apa saja. Itu dengan istighfar. Banyak hal yang belum dilakukan, banyak istighfar. Banyak hal yang belum dituraikan, istighfar. Dan seterusnya. Banyak kesalahan-kesalahan dalam dosa, melakukan dosa-dosa kepada Allah, dosa kepada Al-Quran, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada kedua orang tua, dosa dan seterusnya. Dosa kepada Allah maupun sesama atau dosa pada ajaran. Itu yang pertama kali dikalkulasi, dilihat. Semakin nantinya bisa mengevaluasi diri, disitulah kemudian taubat. Itu. Kemudian apa saja yang belum diselesaikan dari yang sudah kita lakukan dulu itu. Nah ini menyangkut apakah diri pribadi atau menyangkut perannya masing-masing. Oh saya sebagai takmir, maka sebetulnya tugas saya ini. Oh saya belum bisa menekan. Saya sebagai pimpinan organisasi. Oh saya sebagai ketua RW. Oh saya sekretaris RT dan seterusnya. Peran-peran itu dilihat. Apakah kita ini sudah menunaikan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah perenungan. Muhasabah. Mawas diri. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah sudah selesai itu, lalu kemudian mencari kenapa, apa sebabnya itu. Kalau ini sebabnya karena ada penyakit pada diri saya ini. Penyakit malas, coba cari obatnya. Ini yang paling banyak itu terjadi itu malas. Males itu gawane ngantukan, turuan, males kemana-mana, males silaturahim, males, ibadahnya juga males, zikirnya juga males, semuanya itu. Aksesnya banyak sekali. Dicari kenapa kok bisa males seperti ini dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ketika mengetahui itu, ya. Mencanangkan saya harus berubah. Saya harus berubah. Tak bongkar ini. Hati saya tak bongkar, pikiran saya tak bongkar, skill saya tak bongkar, bongkar semua. Saya harus merevolusi diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian mencanangkan untuk perbaikan diri saya ini, canangkan. Kalau jenengan bisa menulis, luar biasa. Saya begini, saya ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Maka kemudian berpikir strategis. Setahun yang akan datang saya begini, 2 tahun begini dan seterusnya. Kalau orang itu berpikir strategis ke depan dalam perenungan, dalam iktikaf itu, dia akan semakin baik. Nah masalahnya sering-sering dalam iktikaf opo yo. Ya wis mengalir begitu saja. Bahkan kadang-kadang senengnya iktikaf lah rame-rame, so ngobrol sana ngobrol sini enggak ngantuk. Ngobrol tok tapi.
Ya kan cari masjid yang rame. Lu bukan itu. Kalau bisa yang namanya ada hal amalan-amalan, perenungan-perenungan pribadi, ada perenungan-perenungan mungkin juga, umpamanya jenengan punya lembaga. Ajak itu teman-teman lembaga, ayo kita merenung. Apa saja yang sudah kita lakukan? Apa yang belum kita lakukan? Ke depan seperti apa? Visi lembaga kita seperti apa? Selesaikan bersama dalam iktikaf itu. Karena dari situlah kemudian akan kita itu dalam iktikaf itu perenungan-renungannya itu butuh dibantu oleh orang lain. Maka itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selamat jenengan menunaikan iktikaf, mudah-mudahan saya jenengan itu dalam iktikaf ini benar-benar berani untuk merubah diri menjadi hamba Allah yang khalifah. Amin ya Rabbal. Monggo sekarang tema kita tadabbur surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahu adzim. 4 ayat. Kalau kita tadabburi panjang, cuman saya berusaha untuk singkat. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini juga Al-Mu'minun. Karena dimulai dari qad aflahal mu'minun. Apa artinya aflah? Falah. Jenengan sering dipanggil ke masjid, ya kan? Hayya 'alal falah. Ya kan? Apa falah artinya di situ? Menang. Itu salah satu daripada makna daripada falah. Hayya 'alal, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita menang. Ayo kita menang. Jadi tujuannya kemenangan. Nah, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Menang. Di situ ada keberuntungan, di situ ada kebahagiaan. Ya kan? Itulah arti daripada aflaha. Aflaha yuflihu. Ya kan? Kemudian dianukan falah, kemenangan. Orang yang menang, orang yang untung, orang yang kalau di sini muflihun, berjaya, hebat. Orang-orang beriman yang hebat, yang menang, yang beruntung, yang bahagia. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Khusyuk sholatnya. Sholatnya khusyuk. Nah, kita ini mungkin perlu sekali memperbaiki sholat kita. Sehingga sholat kita jadi sholat yang khusyuk. Saya masih terus harus memperbaiki kekhusyukan saya. Saya rasakan dari hari ke hari, saya rasakan bahwa ketika saya punya perhatian untuk memperbaiki kekhusyukan sholat, itu saya rasakan ada progres. Masalahnya itu kita kurang perhatian, Pak Nyun Sewu, kurang perhatian. Kadang-kadang sudah cukup, sementing aku jamaah, hanya cukup sampai di situ. Ada saya yang penting banyak sholat sunnahnya. Ya baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika seseorang, ya kan,
sholatnya tepat waktu, di awal waktu sudah begitu adzan Allahu Akbar langsung bersegera, yang alhamdulillah bisa sholat jamaah, alhamdulillah. Semakin bisa banyak, karena coba bayangkan sholat sendiri di rumah satu nilainya di masjid 27, coba bayangkan, kan jauh sekali. Levelnya jauh ahlul masjid dengan yang bukan ahlul masjid. Yang sholat subuh berjamaah dengan yang tidak sholat subuh berjamaah, ya beda sekali lah, jauh. Itulah tingkatan. Nah kalau kita kemudian bukan hanya itu saja, tapi melangkah lebih lanjut, yaitu khusyuk. Nah khusyuk itu sendiri banyak sekali, secara teori bagaimana khusyuk itu banyak sekali. Enggak cukup juga dalam sekali pertemuan dalam masalah ini. Tapi paling tidak jamaah yang mikir, setiap kita ini punya perhatian. Oh saya sholatnya kurang khusyuk, harus saya perbaiki. Di mana? Kenapa kok sholat saya tuh kurang khusyuk? Mungkin saya kurang bisa konsentrasi. Ya bagaimana memperbaiki konsentrasi kita? Kita sholat berapa lama? Masa hanya di beberapa menit saja nggak bisa konsentrasi. Ini berarti ada masalah dalam pikiran kita. Berarti kita harus latihan konsentrasi. Bagaimana latihan konsentrasi? Baca buku, dengerin ceramah, konsentrasi itu. Kalau saya jenengan, coba saya rasakan nggih, nyun sewu. Saya rasakan. Saya baca buku, mentadaburi apa dengan seterusnya. Itu jauh pengaruhnya dengan tidak. Artinya apa jamaah yang dimiliki oleh Allah? Orang itu sholatnya itu akan bisa lebih tertata pikirannya ketika di hari itu dia ada bacaan atau ada sesuatu yang kemudian dia mikir. Jenengan alhamdulillah bisa datang ke Al-Ikhwan ini mendengarkan ceramah, mikir, ya toh, apalagi jenengan aktif, tanya begini kalau belum paham, atau ada sharing dan seterusnya pengalaman. Itu beda dengan kalau tidak. Artinya bahwa jamaah yang dimiliki oleh Allah, kegiatan-kegiatan keilmuan itu pengaruh banget dalam kekhusyuan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah takut kepada Allah, khusyuk. Min ibadihi di antara hamba-hamba Allah al ulama. Nyun sewu. Kadang-kadang kita ini terlalu sempit dalam memahami kata-kata ulama. Padahal jenengan kalau melihat ayatnya, itu ayat ini berkaitan dengan masalah kaun alam. Keunikan, kehebatan dari ciptaan Allah pada alam ini. Artinya apa jamaah yang dimiliki Allah? Ulama itu enggak selalu ahli syariah. Orang yang neliti di laboratorium dan terus kemudian melihat keajaiban alam kemudian tasbih, ulama. Orang itu bisa saja melihat fenomena alam, kemudian masya Allah, kemudian bertasbih, kemudian dia menjadi khusyuk. Ya Allah, hebat engkau ya Allah. Ya kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban. Memadukan zikir dan pikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan di surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana'al laili sajidan wa qa'iman yadharul akhirah warja'tu rahmat rabbih qul
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di surat Az-Zumar, yaitu di surat 39 ayat 9. Allah menjelaskan tentang kunutnya seseorang di malam hari. Istilah kunut yang di dalam Al-Quran ini bukan kunut subuh. Kunut di sini maksudnya khusyuk. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin kunut. Dan hendaklah kalian dalam sholat itu kunut, khusyuk. Sebab turunnya itu waktu itu sebelum turun ayat ini, hafidhu 'ala sholawat itu, sahabat itu sholatnya kurang khusyuk. Jadi Rasulullah ngimami, ono sing ngobrol. Ngobrol ini. Ya seperti ceramah ini terus ngobrol dewe gitu. Sholat itu ono yang ngobrol. Sampai kemudian turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Lek sholat diem, dengerin imam baca, jangan ngomong dewe. Akhirnya setelah turun ayat ini enggak ada lagi sahabat yang ngobrol. Nanti kita ketemu di sana ya. Wis blonjo, enggak ono itu. Sholat kok ngomong. Jadi turunlah ayat ini, para sahabat akhirnya tidak lagi ngobrol. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan satu gambaran bagaimana kunutnya, khusyuknya orang ketika malam hari, sajidan wa qaima, sujud qiyam, berdiri. Mana yang lebih baik Bapak? Panjangnya sujud atau panjangnya berdiri? Nah, di sini ada perbedaan ulama. Imam Syafi'i, beliau berpendirian, semakin panjang berdirinya, semakin baik. Jadi jenengan itu kalau tahajud, kalau jenengan satu rakaat itu 1/4 juz, setengah juz, itu lebih baik. Daripada jenengan sampai gosong buatuke karena lama sujudnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi sing baduke ora patek item-item itu mazhab Syafi'i. Lah Imam Hambali semakin baik, tapi nusawu. Kadang-kadang sujudnya yang salah nggih. Sehingga baduke sampai wireng itu. Jadi itu yang ngeplek itu karena satu mungkin enggak pakai alas. Yang kedua, kalau sujud itu terlalu nafsu anunya itu sampai hitam begitu ya. Nah, saya lihat di sini ahli-ahli sujud ini kan. Kenapa Imam Hanbali mengatakan semakin lama sujudnya semakin baik? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah itu waktu sujud. Orang yang semakin banyak doanya itu yang terbaik. Nah, ya sebaiknya ya berdirinya lama, sujudnya juga lama. Sampai habis waktunya. Maksudnya habis. Ya apa sih jenengan itu. Nggih. Jadi ya pokok habis ternyata waktunya. Yang penting monggo. Jadi ini sebagai mukadimah enggak apa-apa. Mari kita berusaha. Disitulah
ana alaihi sajda wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih kul hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Makanya Rasulullah mengatakan khusyuk itu ilmu. Dan dalam riwayat mengatakan pertama kali ilmu yang dicabut dari muka bumi itu ilmu khusyuk. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh ilmu itu. Pengalaman saya, kalau ada ayat tambahan hafalan, terus saya baca, saya semakin konsentrasi. Kalau saya ada tambahan hadis, ya kan? Saya hafal Rasulullah ngajari sujudnya begini bacaannya. Saya baca itu contohnya Allahumma firli dzambi kullah diqqahu wa jilla awwal wa akhir. Saya renungi. Saya alamatkan ini untuk orang tua, saya alamatkan untuk keluarga anak-anak saya. Ampuni semua ya Allah. Terasa beda dengan kalau hanya subhana rabbiyal a'la. Pengalaman saya, maka jamaah yang dimuliakan Allah butuh tambahan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu kita bahagia, beruntung, dapat ridho Allah. Itu baru ayat yang pertama. Tapi waktu nih habis, mohon maaf, saya kembalikan supaya Pak Sotik tidak memarahi saya. Karena waktunya sudah habis, nyuwun sewu ke jamaah, saya kembalikan. Monggo. 10 menit. Nah. Alhamdulillah. Bandrio. Pak Ahan. Pak Marno. Nggih, sama sepuh. Pak Edi. Alhamdulillah. Sampun nggih. Monggo. Nggih. Nggih, Pak Han. Ya, jadi saya itu sebenarnya kenapa sih orang kok sudah hitam itu kok sepertinya kok kurang disukai gitu. Hadisnya bagaimana? Oh, jidat hitam. Iya, Rasulullah itu membenci umatnya. Jadi kalau memang disampaikan bahwa sudah hitam itu Rasulullah, saya nggak yakin karena Rasulullah tidak mungkin punya rasa benci apalagi kepada umatnya. Jadi mohon dijelaskan dalilnya itu apa? Oh, nggih. Jidat hitam, monggo Pak Marno. Saya tanya masalah khusyuk. Khusyuk itu dibelah atau kita cari atau kita peroleh. Matur suwun. Khusyuk itu diperoleh, dicari. Iman seseorang. Nggih. Iman seseorang dalam istiror sama ikhtiar. Lain bagaimana? Dijelaskan. Nggih, iman. Sampun nggih. Jidat hitam. Ya. Saya sendiri kalau nas hadis tentang jidat hitam sendiri saya wallah alam. Tapi ada
ayat yang menyinggung berkaitan dengan wajah orang yang ahli sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di surat Muhammad terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama. Dan seterusnya itu Allah menunjukkan simahum itu artinya penampilan mereka. Fi wujuhim kelihatan dalam wajahnya itu min athari sujud. Wajahnya menampakkan ke sinarnya karena banyak sujud. Nah, jadi memang orang ahli sujud itu beda dengan yang bukan ahli sujud. Orang yang ahli sujud itu bisa dilihat wajahnya nyenengkan. Para sahabat itu melihat seorang Bilal. Bilal itu kan nyun sewu. Aslinya dari mana Bilal? Afrika kan? Ya kan? Hitam kan? Tapi orang ketemu Bilal lihat wajahnya itu bersinar. Ya bukan bersinar seperti lampu itu enggak. Orang melihat itu senang. Nah itu sebetulnya pemahaman bahwa ahli sujud simahum fi wujuhihim min athar. Athar itu pengaruh daripada sujud. Pengaruh sujud ini bukan bekas hitamnya itu kan begitu. Nah ini ada cerita dari guru saya. Ini orang Mesir supaya dianggap ahli sujud itu nyun sewu ada alat atau sesuatu yang menjadikan hitam. Jadi ada daun apa gitu dianukan, terus kemudian ditaruh itu gosong. Itu pernah katanya ditaruh di sini terus tidur. Ternyata daunnya itu meleset ke sini, ke samping sini. Sampai kemudian ditanya sama anaknya, "Pak, kok gosongnya di sini?" "Iya, bapakmu itu pengen supaya dianggap ahli sujud. Tak kasih daun di sini, meleset ke sini, akhirnya yang gosong di sebelah ini. Sujudnya apa sambil?" Artinya nyun sewu mungkin yang dimaksudkan itu kalau orang sengaja ya kan dengan menghitamkan sengaja nyun sewu, sengaja menghitamkan supaya dianggap ahli sujud, itulah yang mungkin yang dimaksudkan tidak disenangi itu. Kalau orang enggak sengaja, masa orang ahli sujud gak sengaja sampai hitam terus kemudian dibenci oleh Rasulullah. Malah justru mana yang lebih dibenci? Orang yang banyak sujudnya sampai hitam atau orang yang gak pernah sujud? Ya kan sebaliknya. Maka kita dalam pemahaman juga harus moderat. Ya kan? Saya sendiri belum tahu hadisnya yang mana bahwa jidat hitam itu tidak disukai oleh Rasulullah. Saya juga belum tahu. Mohon maaf lah. Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, khusyuk itu didapatkan atau dicari. Sama dengan hidayah Pak Marno. Kita kan minta supaya diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sama khusyuk juga seperti itu Pak Marno. Bahwa kita yang ada sesuatu yang itu pemberian. Tapi pemberian itu biasanya Pak Marno didapatkan karena ada usaha. Contoh nyun sewu, contoh. Orang khusyuk itu enggak ngerti kadang-kadang, loh, saya kok hari ini kok khusyuk? Pemberian dari Allah. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya kita puasa umpamanya.
pengaruh puasa itu kepada kekhusyuan. Pengaruh puasa kepada kekhusyuan. Contohnya, sederhana nyun sewu, meninggalkan maksiat. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah. Jenengan ngelihat wong ayu terus langsung ghadul basar, umpama sing nom-nom lek Pak Mano wis paling wis ora patek ndelokan lah itu. Sing nom-nom ayu tapi kemudian langsung dia ghadul basar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kompensasi nikmatnya ibadah. Jadi kadang-kadang Pak Marno kita mendapatkan kekhusyuan hasil dari mujahadah. Jenengan alhamdulillah doa saya kuat sekali. Ada apa? Itu karena ketaatan. Makanya kenapa nyun sewu pelihara pandangan, pelihara pendengaran. Nanti jenengan akan rasakan lezatnya ibadah. Disitulah kekhusyuan. Jadi kalau jenengan jalan, ya kan, usahakan ojo memperhatikan sing ayu-ayu. Ini sing lanang-lanang nggih Bu nggih, jenengan ya aja memperhatikan sing ganteng-ganteng Bu ya. Ghadul basar. Nyun sewu. Ghadul basar itu pengaruhnya dalam kekhusyuan luar biasa. Allah memberikan kelezatan ibadah karena ghadul basar. Jadi Pak Marno, kita kadang-kadang memang Allah memberikannya. Tapi itu pun juga karena ada upaya dari kita. Ada juga bahwa memang khusyuk itu sudah direncanakan Pak Marno. Sudah direncanakan. Ya Allah, saya akan sholat ya Allah. Jenengan pamannya, khusyukkan ya Allah. Jenengan minta. Jenengan minta. Lek jenengan sudah punya keinginan untuk khusyuk, insya Allah. Nah kalau kita ini wis babah wis iso khusyuk enggak iso khusyuk gak pernah ya beda kan? Beda. Maka jamaah yang dimiliki oleh Allah canangkan diri sejak kita mau wudu, sejak kita berjalan itu sudah mulai menyediakan pikiran untuk arah ke sana. Kalau ada rencana-rencana nanti saya sholat, nanti saya akan minta ini, saya akan minta ini. Ada rencana-rencana untuk mengadukan hal-hal yang ada dalam pikiran kita kepada Allah. Agenda-agenda ini yang menjadikan sholat kita fokus. Maka butuh perencanaan supaya kita bisa fokus. Kalau saya mau ngimami nyun sewu, maka saya dulu merencanakan apa ya yang saya baca. Saya ulangi dulu, saya merenungi ayat yang nanti saya akan baca. Kalau saya tidak ada perencanaan, wah ngerambyang Pak. Awet dewi itu kan mau komunikasi dengan Allah. Butuh apa? Minta apa? Cari ayat yang berkaitan dengan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyiapkan pasukan dalam peperangan, mikir dia, pikirannya itu kepada apa? Perang. Kalau ini tidak dimanage, sholatnya nanti mikir perang tok. Maka kemudian beliau tata, saya nanti sholat akan membaca surat Al-Anfal ini. Supaya nanti ketika sholat itu enggak ngerambyang mikir nih pasukan. Tapi lebih khusyuk kepada ayat yang dibaca. Lah masalah awake dhewe iki lho ya cupet kulhu terus wacaanane iku. Sehingga masalah dagang itu mlebu enggak ada ayat yang direnungkan. Makanya kemudian enggak match antara sholat dan kehidupan kita sehari-hari. Pebisnis, ya harusnya bagaimana baca. Umpamanya,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri wa dzarul bai' dan seterusnya. Oh ya. Terus memperhatikan ayat itu, insya Allah ketika umpamanya ihdinas siratal mustaqim, ingat apa yang jadi, ya Allah semua kegiatan saya ya Allah berikan hidayah ya Allah. Artinya jamaah bukan Allah, orang itu nggak bisa keluar daripada perhatiannya itu, lagi ngapain, lagi kerja apa, mesti akan datang. Maka salurkan ini melalui membaca ayat, zikir dan seterusnya, itu diarahkan. Makaten nggih, itulah ada upaya. Nggih, Pak Bantrio, sampun cukup? Loh, jenengan cukup dah? Sudah tak jawab belum? Oh, belum ya, belum dijawab. Dalam? Belum, ini ada Pak Bantrio yang belum terjawab itu. Jenengan tuh sakjane tanya apa tuh saya sebenarnya? Enggak jelas itu pertanyaan. Iman seseorang. Lah itu satu materi sendiri itu. Iya. Oh, ada. Oh ya sudah dijelaskan gitu. Alhamdulillah. Mau sudah dijelaskan ya kan. Sampun cekap nggih, paham nggih penjelasan beliau? Alhamdulillah. Lanjut yang lainnya. Ya Allah. Nggih. Oh, nggih. Yang kedua, yang disebut mulai Khusuk nggih. juga dijelaskan. Nggih. Khusuk tulisannya. Nggih. Dengan hukumu Lillahi. Usto itu. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Gimana Pak Matrio? Mau dijawab ini? Enggak dengar. Jadi iktikaf sebetulnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya kan agama kita ini secara gampang sebetulnya ya, iktikaf itu kita berdiam di masjid, menetap atau berdiam di masjid, menetap ya kan, menetap di masjid niat ibadah. Nah kegiatannya monggo secara luas ya kan, apakah wiritan, apakah tilawah Quran, apa kajian ya. Yang penting meninggalkan laghun, meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya tidur apakah termasuk iktikaf? Apakah itu enggak laghun? Kalau orang istirahat ya kan diniati, ya Allah saya iktikaf tapi saya tidak mampu untuk terus bisa bermunajat ya kan, ya sudah diniati saja, semua diniati. Terus kemudian bahwa iktikaf itu ada yang iktikaf panjang, ada yang iktikaf pendek ya kan. Ada iktikaf yang terprogram, ada yang iktikafnya kurang terprogram. Monggo ya. Kalau orang itu ingin iktikafnya efektif, tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi, Rasulullah sebelum jadi nabi,
Beliau itu iktikafnya di Gua Hira. Iktikafnya di mana? Gua Hira gitu. Lek jenengan itu iktikafnya itu di pantai selatan. Itu berarti jenengan kembali masa jahiliyah. Kalau iktikafnya di pantai selatan, iktikaf di Gunung Lawu umpamanya. Itu berarti kembali ke masa jahiliyah. Nabi sebelum jadi nabi seperti itu. Enggak, saya tidak bicara itu. Saya bicara begini bahwa itu sebetulnya kan orang bermeditasi. Iktikaf itu meditasi. Jadi dia merenung diri, melihat keadaan diri, melihat masyarakat, dan seterusnya. Perenungan panjang. Rasulullah SAW itu dikatakan ahli sejarah. Sebelum jadi nabi itu melihat resah. Masyarakat jahiliyah kok begini. Yang kuat memakan yang lemah dan seterusnya. Jahiliyah sedemikian rupa. Beliau mikir gimana cara merubah ini. Meditasi di Gua Hira. Nah, kemudian Rasulullah memfasilitasi, umatku, kalau kamu pengen meditasi, dikasihlah fasilitas namanya iktikaf. Makanya nyun sewu, jangan lupa tujuan iktikaf itu supaya efektif, ya kan? Jenengan ada langkah-langkah konkretnya. Karena nanti ketika iktikaf ini kurang punya dampak dalam kehidupan, enggak ada perubahan setelah iktikaf. Karena agenda iktikaf kita enggak jelas. Agenda iktikaf kita enggak jelas. Ya seperti ibadah yang lainnya. Maka kalau kita lihat bagaimana ajaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini banyak belum ditangkap oleh umatnya. Jadi iktikaf itu bukan terus kemudian sementing aku iso ninggalin pekerjaan. Loh, bukan itu masalahnya. Bukan masalah meninggalkan pekerjaannya itu. Tapi sebetulnya dia narik diri. Apa yang terjadi pada diri saya? Banyak kemandekan. Tidak ada progres. Tidak ada perubahan. Apa? Oh saya kok bisa seperti ini? Gak pantas saya itu ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Nangis di situ. Berubah, saya harus berubah. Inilah insya Allah iktikaf yang produktif. Yang kedua, khusyuk. Nah, khusyuk itu ya menyeluruh. Kata Rasulullah, melihat seorang sahabat umyak, lau khosya'a hadzal rajul la khosya'at jawarihu. Kalau orang ini khusyuk, sholatnya enggak akan banyak gerakan. Artinya minim sholat khusyuk itu anteng. Tubuhnya anteng. Yang dilihat ke depan tempat sujud, enggak banyak gerakan. Itu khusyuk minimalis. Ya kan? Tapi dikit-dikit gatel dikukur. Ngelihat ada ini melerok sana, melerok sini. Ya itu berarti pandangannya tidak khusyuk. Ketika imam ngimami, telinganya itu enggak dengar bener, enggak menyimak. Berarti tidak fokus. Maka semakin
Sholatnya melibatkan pikirannya, melibatkan pandangannya, melibatkan pendengarannya, melibatkan mulutnya dan seterusnya. Semakin bisa melibatkan semua, maka semakin sempurnalah sholatnya. Mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki kualitas sholat kita dengan berusaha untuk khusyuk. Nanti kapan-kapan mari kita bahas khusus sholat khusyuk. Walaupun kadang-kadang sudah ada yang membahas, setiap orang punya, kalau teorinya mungkin sama, tapi ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa disaringkan. Pak Bandrio ini paling banyak pengalaman beliau ini. Tapi kadang-kadang apa nih Ustaz? Sharing dong. Padahal pengalamannya lebih banyak saya. Beliau itu asam garamnya lebih banyak makan beliau daripada saya. Makanya sebetulnya saya harus banyak menimba dari beliau. Lihat itu, asam garamnya itu lebih banyak daripada saya. Nah, matur suwun Pak Sodik, mudah-mudahan iktikaf jenengan dibarokai. Amin. Mudah-mudahan jenengan nanti dalam iktikaf itu betul-betul bisa menjadikan kita ini bersih dari seluruh dosa-dosa kita. Kita akan kemudian bisa merubah diri menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.